Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam majelis yang mulia ini di dalam salah satu rumah Allah, di dalam salah satu taman surga Allah yang ada di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di taman surganya di akhirat kelak. Sebagaimana yang mungkin telah antum ketahui, kajian kita pada kesempatan yang berbahagia ini dan juga yang berikutnya insyaallah ta'ala berkaitan dengan kutip atau buku kecil yang berjudul Khud Aqidataka Minal Kitabi Was Sunnah oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Ini merupakan sebuah risalah buku kecil yang sangat amat berharga dari salah satu masyayikh dakwah salafiyah, yaitu Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Bahkan mungkin sebagian pondok ada yang menjadikan buku ini sebagai panduan, ya, terutama mungkin kelas SD atau di sekolah ibtidaiyah, madrasah ibtidaiyah, sebagian menjadikannya ini sebagai buku panduan. Dan mungkin layak memang untuk ya anak-anak kita ya barangkali ingin untuk menghafalkan matan kitab ini juga sangat amat berharga. Singkat namun padat isinya. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita masuk kepada pembahasan kitab, ya sebagaimana biasanya kata peribahasa kita, tak kenal maka tak sayang. Maka perlu kita sedikit menyampaikan biografi singkat Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Yang pertama, sebagaimana yang tercantum nama beliau Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Beliau lahir di Suriah atau Syria, tepatnya di kota Al-Halab tahun 1925 sebelum Indonesia merdeka. Ya, tahun 1925 ya. Dan beliau hijrah ke kota Mekah ya, sampai meninggal di kota Mekah tahun 2010. 14 tahun yang lalu beliau meninggal dunia rahimahullah dalam usia berapa? 85 tahun ya, rahimahullah rahmatan
wasi'ah. Dan sekali lagi, lahir beliau 1925, meninggal tahun 2010. Sedikit pengalaman pribadi bersama beliau. Beliau sekali lagi tinggal di kota Mekah di akhir hidup beliau, dan alhamdulillah kita kalau umroh ya, waktu kuliah ada kesempatan umroh, kita bersama teman-teman kadang mampir ya ke rumah beliau sebagai bentuk dari tolabul ilmi, menimba ilmu dari para masyayikh di kota Mekah, diantaranya dari Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimallahu ta'ala, seorang masyayikh yang luar biasa ketawaduannya, kesederhanaannya, dan yang paling istimewa lagi, beliau tidak pernah lepas dari pembahasan akidah ataupun at-tauhid, ya, baik dalam obrolan beliau, dalam nasihat-nasihat beliau, demikian pula dalam karya-karya beliau, meskipun tidak berkaitan langsung dengan akidah, namun beliau pasti sisipkan tentang masalah al-akidah. Contoh, kita tiap pagi juga seperti ini ya, kalau safari dakwah ke Jakarta, ada kajian di pasar Minggu sana, Kaifa Nafhamul Quran, juga karya beliau. Itu pasti disisipkan pembahasan masalah akidah. Itu ciri khas beliau, dan itulah sebetulnya ciri khas dai salafi ahli sunnah wal jamaah. Selalu kental pembahasannya tentang al-akidah. Makanya Syekh Abdullah Al-Ubailan hafizallahu ta'ala, salah satu masyayikh dakwah salafiyah di Saudi Arabia, ketika membahas tentang ciri khas ahli sunnah wal jamaah, diantaranya hirsuhum ala nasil aqidatis sahihah. Ciri khas, karakteristik ahlu sunnah wal jamaah, semangat mereka, antusias mereka dalam menyebarkan al-aqidah as-sahihah. Dan itu sekali lagi sangat nampak dalam dakwah taklimnya Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah ta'ala, entah langsung pada waktu kita bertatap muka dengan beliau ataupun dari lewat kitab-kitab beliau, ya. Dan juga di antara pengalaman yang unik bersama beliau, kalau kita ziarah ke para masyayikh dakwah salafiyah, itu biasanya kita yang sering bertanya. Tapi beda kalau ziarah ke beliau, beliau sering yang tanya. Ya, apa arti Ar-Rahman 'alal arsy istawa? Ya, apa arti istawa? Siapa yang menafsirkan demikian? Meskipun simpel pertanyaannya, namun luar biasa. Ya, tarbiyah dari seorang masyayikh dakwah as-salafiyah. Ini sekali lagi pengalaman pribadi bersama beliau rahimallahu rahmatan wasi'ah. Dan biasanya, dan ini juga termasuk pengalaman yang berharga juga, kalau pulang kita pasti dioleh-olehi hadiah buku-buku beliau. Ya, di antaranya ya kitab-kitab yang sangat fenomenal, terutama di awal-awal dakwah salafiyah tahun 90-an, kitab Minhaj Firqatin Najiyah. Ya. Meskipun mungkin coba di antara antum, siapa yang pernah khatam buku ini? Membaca langsung sendirian atau dari pengajaran guru atau ustaz? Angkat tangan. Wahid faqat. Yang lain, kitab Minhaj Firqatin Najiyah. Sama, kurang lebih tipis bukunya. Ya, tentang manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Ini yang kita sampaikan, kalau awal-awal dakwah salafiyah dulu kental dengan pembahasan seperti ini. Meskipun kecil kitabnya, namun luar biasa pembahasan tentang akidah dan manhaj. Ya, sekali lagi, ini wallahu a'lam, ya, secara sepintas bukti ada kemerosotan di tengah-tengah orang-orang kita. Kalau dulu sekali lagi kajian-kajian yang ya luar biasa viralnya, akidah wal manhaj. Tabligh akbar akidah wal manhaj. Ya, terutama yang disampaikan oleh Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz rahimallahu rahmatan wasi'ah. Ya, tabligh akbar pun ngaji kitab salah akidah salaf. Aslus sunnah wa i'tiqaduddin, ya. Sekarang beda.
Yang viral tabligh akbar sakinah mawaddah warahmah. Nah, masalah apa? Ya, mungkin muamalah kontemporer. Ya, sekali lagi kita nggak menafikan itu penting, namun ada yang lebih penting lagi. Dan ada yang lebih menunjukkan ciri khas dakwah as-salafiyah. Di antara kajian-kajian dulu yang paling banyak kitab Minhaj Firqatin Najiyah oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah taala. Meskipun sekarang sudah mulai apa? Pudar. Bukan hanya kitab itu saja, yang lainnya juga demikian. Maka perlu untuk kita hidupkan kembali. Perlu untuk kita update lagi ciri khas dakwah salafiyah. Semangat antusias dalam belajar dan mengajarkan akidah ahlus sunnah, akidah salaf, al-akidah as-sahihah. Dan di antara yang juga pada waktu awal-awal munculnya dakwah salafiyah di negeri kita ini, kitab ini juga sangat amat viral. Khud aqidataka minal kitabi was sunnah. Itu sekilas tentang Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah. Dan tambahan lagi, beliau salah satu murid senior dari Asy-Syaikh Al-Muhaddits Al-Allamah Asy-Syaikh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala, terutama ketika Syekh Albani tinggal di Suriah atau di Syria. Itu salah satu murid beliau, Asy-Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah ta'ala. Makanya Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi Al-Athari dalam sebagian kitab beliau tentang biografi Syekh Albani menyebutkan di antara murid-murid Syekh Albani rahimahullah Asy-Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Dari sini kita tahu bagaimana keilmuan beliau dan juga tentang kesahihan akidah dan manhaj beliau rahimahullah rahmatan wasi'ah. Baik, sekarang kita masuk kepada muqaddimah Asy-Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah. Ana pegang PDF-nya, mungkin ada berbeda dengan yang terjemahan. Antum lihat kalau di terjemahan yang antum dapatkan di halaman 5, itu muqaddimah dari Syekh Muhammad bin Jamil Zainu. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, Asy-Syaikh setelah membawakan khutbatul hajah, innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, meskipun tidak lengkap sampai ayat-ayat yang sering antum dengarkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, tidak pakai fa in asdaqal hadisi kitabullah, namun ini juga sunnahnya Rasul. Beliau Syekh Muhammad bin Jamil Zainu punya kutip, kitab kecil, alhamdulillah juga pernah kita ajarkan beberapa kali di Surabaya, judulnya Min Bada'i Al-Qasas An-Nabawi, di antara kisah-kisah menakjubkan dari hadis Nabi. Di antaranya disebutkan tentang khutbatul hajah. Ada seorang sahabat Rasul masuk Islam karena takjub dengan isi khutbatul hajah. Ada yang ingat atau tahu nama beliau? Siapa sahabat tersebut? Masuk Islam gara-gara mendengarkan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Sampai hanya kepada yang dibawakan oleh Syekh di sini, 2 kalimat syahadat. Ada yang bisa menjawab? Siapa nama sahabat yang masuk Islam karena mendengarkan khutbatul hajah dari Rasulullah SAW? Tidak ada. Tawadhu ya. Baik, namanya Dimad bin Tha'laba al-Azdi. Dimad bin Tha'laba al-Azdi rahimahullahu ta'ala. Ringkasnya ini sekali lagi juga dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu kisah ini dalam kitab beliau tadi, Min Bada'il Qasasin Nabawi. Dan beliau sebutkan pelajaran-pelajaran berharga dari kisah tersebut. Dimad bin Tha'laba al-Azdi, beliau waktu masih musyrik mendengar gosip kabar burung dari kaum musyrikin yang menyudutkan Nabi Muhammad SAW, bahwasanya Nabi Muhammad itu
Kalau istilah kita kesurupan jin, ya. Dan Dimad bin Sa'labah itu dikenal sebagai ahli ruqyah, namun ala jahiliyah. Dia punya perhatian kepada namanya Nabi Muhammad. Ya, mati sekali lagi dia masih musyrik pada waktu itu. Dalam hatinya dia mengatakan, kalau aku nanti bertemu dengan Muhammad, aku akan tawarkan ruqyahku. La'allallaha an yasfiyahu ala yadayya. Barangkali Allah menyembuhkannya lewat tanganku. Dia masih musyrik, namun masih meyakini Allah sebagai penyembuh. Ini akidah orang musyrikin. Masalah rububiyah jangan ditanya. Mereka juga mengimani apa? Rububiyah Allah. Wa ma yu'minu aktsarum billah illa wa hum musyrikun. Tidaklah kebanyakan mereka beriman kecuali dalam keadaan musyrikin. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, wa min imanihim annahum idza qila lahum man khalaqas samawati wa man khalaqal arda wa man khalaqal jibal fasayaquluna Allah. Imannya orang musyrikin jahiliyah, kalau mereka ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, siapa yang menciptakan gunung, serentak mereka menjawab Allah. Wa hum musyrikun, namun mereka musyrikun. Ini bantahan kepada sebagian dai penyesat umat yang tidak meyakini, membenarkan orang musyrikin Abu Jahal CS mengimani tauhid rububiyah. Padahal ayat-ayatnya apa? Banyak. Ya, intinya Dimad bin Sa'labah al-Azdi tadi punya keinginan kalau bertemu dengan Nabi Muhammad ingin meruqyah Nabi Muhammad. Dan Allah takdirkan ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Dan beliau betul tawarkan, apakah engkau mau aku ruqyah? Ya, karena beliau apa? Mendengar gosip, kabar buruk Nabi Muhammad itu apa? Kesurupan jin. Rasul sebelum menjawab iya atau tidak, Rasul membawakan khutbatul hajah. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'in. Namun nggak sampai lengkap. Seperti yang sering apa kita sampaikan tadi atau seperti tadi pakai ayat-ayatnya. Dipotong sampai asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ketika Dimad bin Sa'labah al-Azdi mendengar khutbah hajah ini, beliau mengatakan, aku telah mendengar semua ucapan syu'ara, semua ucapan pujangga, semua ucapan dukun penyihir, namun aku belum pernah mendengarkan ucapan yang sangat indah ini. Ya, hati yadaka ubayyuka alal Islam. Berikan tangan wahai Muhammad, aku ingin membayatmu masuk Islam. Ini Dimad bin Sa'labah al-Azdi radhiyallahu ta'ala masuk Islam karena takjub dengan khutbatul hajah ini. Namun kalau kita tiap kajian innal hamdalillah malah ngantuk. Ya, makanya terkadang perlu untuk dikaji apa isinya. Ya, padahal mungkin tiap hari lebih dari mungkin sekali dua kali khutbah hajam kita dengar, namun apa isinya? Ya, namun suatu saat lah mungkin kita perlu sampaikan atau mungkin dari ustadz yang lainnya. Intinya tadi Rasul SAW kata Syekh Muhammad bin Jamil Zino, di antara faedah kisah tadi boleh memotong khutbatul hajah sampai di sini. Ya, apalagi mungkin ada ustadz disuruh kultum cuma 7 menit atau 5 menit. Jangan dibaca semua khutbatul apa? Habis waktunya. Disingkat saja ya sampai di sini ya. Likulli maqamin maqal. Paham tom? Ya, meskipun jangan sampai kebablas. Karena kan boleh motong sampai di sini. Cuma innamal a'malu binniyat. Ketika khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri, Idul Adha enggak pernah lengkap. Kenapa? Takut mengatakan wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla bid'atin. Nah, ini berbeda lagi pembahasannya. Ini pengecut. Masa bawakan khutbatul hajah seperti itu saja? Takut atau takut nggak diundang gara-gara membawakan kulla bid'atin dolalah. Paham dong? Ya. Sekali lagi, secara asal boleh-boleh saja. Memotong sampai di sini tidak lengkap ya ayyuhallazina taqullaha haqqa tuqatih dan seterusnya. Kata Syekh, amma ba'du fahadi as'ilatun hama fil aqidah ujibu 'alaiha ma'a dzikri dalil minal qur'ani wal hadis. Buku ini, risalah ini, kutub ini
Kata beliau, bentuknya berupa soal jawab. Ya, ada pertanyaan, beliau yang membuat pertanyaan sendiri, beliau yang menjawab. Wallahu alam, ini juga termasuk salah satu sunnah Rasul dalam at-ta'lim. Ya, Rasul terkadang, dan insya Allah sudah sering antum lewati hadis-hadis Rasul tentang masalah ini, yaitu Rasul sebelum mengajarkan suatu pengajaran, beliau tanya dulu kepada para sahabat. Baik, biar antum nggak ngantuk. Ini juga sunnah Rasul, antum jangan marah. Anak tanya, ya, sebutkan 3 hadis Rasul, meskipun ringkasannya yang ada soal jawab. Ya, Rasul dengan sahabat. Hadis tentang apa saja, ringkasnya saja. 6. Ainallah ahsanta. Yang lain, yang kedua, banyak. 10 sangat ya bisa mungkin, cuma cukup 3 saja. Yang lain, bismillah. Atadruna mal muflis, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Apalagi? Nah, mau 10 atau 3 aja? Nah, atau antum kalau dikasih sedikit malah nggak bisa. Nah, yang ketiga hadis apa? Ya Mu'ad, atadri ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'alallah. Kepada Ubay bin Ka'ab Rasul mengatakan ayu ayatin fi kitabillahi a'dham, dan masih banyak yang lainnya. Jadi kadang metode taklimnya Rasul tidak langsung Rasul menyampaikan ilmu tersebut, namun dengan apa? Soal jawab. Di antara fungsinya kata para ulama untuk menyiapkan pemikiran ataupun akal kita menerima ilmu tersebut. Kadang-kadang kalau langsung disampaikan ilmu masih ngantuk, nggak masuk ilmu tersebut. Paham ya? Coba yang ngantuk bangun. Intinya untuk kita siap menerima ilmu tersebut. Jadi sekali lagi metode ini wallahu alam salah satu metode taklim ala Rasulullah SAW, soal dan jawab. Dan ini juga dipakai oleh sebagian ulama seperti Syekh Hafidz Al-Hakami dalam kitab beliau A'lam Sunnal Mansyurah, itu lebih tebal lagi, bentuknya juga sama, soal jawab, pertanyaan beliau jawab. Jadi sekali lagi ini sangat bermanfaat. Dan lebih penting lagi ini berkaitan dengan akidah tadi. Ini pembahasan yang paling penting dalam Islam. Akidah merupakan rukun Islam yang pertama. Akidah merupakan bagian daripada rukun iman. Ini tidak bisa disepelekan. Salah dalam akidah cuma ada 2 pilihan. Apalagi yang berkaitan dengan usul akidah. Kalau enggak kafir, ya alil bid'ah. Maka sekali lagi hati-hati. Makanya para ulama sangat amat memperhatikan masalah yang satu ini. Kesalahan dalam masalah akidah enggak sama dengan kesalahan dalam masalah al-akhlak. Kata Syekh Muhammad bin Utsaimin ketika beliau ditanya kapan orang itu keluar dari firqatun najiyah, beliau mengatakan kalau salah dalam akidah ataupun tauhid, kalau dia terjerumus ke dalam kebid'ahan. Adapun kesalahan dalam masalah akhlak, maka itu mengurangi imannya namun tidak mengeluarkannya dari ahlus sunnah wal jamaah. Ini sekali lagi sangat penting untuk kita paham. Jangan kalau orang itu salah dalam masalah akhlak, antum benci kayak dia sudah di neraka jahanam kekal selama-lamanya. Ada koruptor misalnya, antum benci seolah-olah dia finari jahannam khalidina fiha abadah. Tapi yang salah dalam masalah tauhid, yang menyimpang dari akidah salaf, antum tokohkan, ustadzkan. Ini keliru. Justru yang salah dalam usul akidah, prinsip akidah lebih layak dibenci, dijauhi daripada yang salah dalam masalah apa? Maksiat. Kalau antum baca misalnya kitab Syarh Sunnah karangan Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala, beliau mengutip ucapan seorang ulama salaf, kalau tidak salah yang bernama Yunus bin Ubaid rahimahullah ta'ala, ketika beliau mewasiati putranya, beliau mengatakan, ya bunayya li antakhruja min baiti khunsa ahabbu ilayya min an araka takhud min baiti fulan min ahlil ahwa. Wahai putraku, lebih baik aku melihatmu keluar dari rumah pelaku maksiat
daripada aku melihatmu keluar dari rumahnya ahlil ahwa alias ahli al-bidah. Ya, sekali lagi ini manhaj as-salaf. Kesalahan nggak satu derajat, nggak satu level. Bukan mie saja yang levelnya banyak. Kesalahan juga sama, ada yang parah, ada yang di bawahnya lagi. Maka sikap kita juga apa? Berbeda. Jangan dibalik. Tadi yang salah dalam masalah akhlak dibenci lebih daripada yang salah masalah apa? Al-aqidah. Na'udzubillahi min dzalik. Kata beliau, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang sangat penting dalam masalah al-aqidah yang aku menjawabnya ma'adzikri dalil minal Qur'ani wal hadis. Ini ucapan yang singkat namun padat sebetulnya kalau kita mau merenungkannya. Di sini beliau mengajarkan kita inilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak berakidah, tidak beragama, tidak berucap, beramal kecuali dengan dalil. Qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan antum mungkin yang pernah belajar kitab Al-Usulus Salasah, di awal bab diajarkan ucapan Imam Al-Bukhari, al-ilmu qoblal qawli wal amal. Ilmu sebelum berucap, sebelum beramal. Ini prinsip dalam kita beragama. Apalagi kalau antum sudah menjadi ustadz dai, jangan asal nulis di medsos tanpa ditimbang dengan qala Allah wa qala Rasul. Mampir di jalan melihat fenomena sesuatu apa gitu, mengukir di tulisan, tidak ditimbang lagi apakah tulisannya, ucapannya sesuai dengan qala Allah wa qala Rasul ataukah tidak. Ucapannya hanya modal retorika yang indah. Naudzubillah, ini bukan ciri dakwah salafiyah, dai salafi, talibul ilmi as-salafi. Ucapannya al ilmu qoblal qawli wal amal. Ini yang diajarkan oleh para ulama, di antara Syekh Muhammad bin Jamil Zain rahimahullah taala. Kata beliau, soal jawab ini berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi dalam bab al-aqidah. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, al-i'tiqadu laisa li wa laisa liman akbaru minni. Akidah itu bukan karangan-karanganku dan bukan karangan ulama yang lebih senior dariku. Walakin al-i'tiqad yu'khadhu minallahi wa rasulihi wa ma ajma' alaihi salaful ummah. Namun akidah itu diambil dari Al-Quran dan hadis serta ucapan para salafus saleh. Ini pegangan kita. Dan ini juga kita jadikan barometer. Ada postingan, ada ceramah yang viral, meskipun dari ustadz yang mengaku atau yang katakan sunnah, timbang lagi sesuaikah dengan qala Allah wa qala Rasul wa qala as-sahabah. Karena individu kita nggak ada yang masuk. Sebagaimana kata Imam Malik, kullun yukhad min qali wa yatrak ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan dia dokter ustaz, bukan dia profesor ustaz. Meskipun mbahnya profesor, mbahnya dokter, ucapannya tidak pasti benar. Maka timbang dengan qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, apalagi di zaman yang penuh fitan ini. Maka harus betul-betul selektif. Harus kita punya pedoman kebenaran hanya berdasarkan qala Allah wa qala Rasul wa qala as-sahabah. Kebenaran bukan diukur dengan retorika yang indah, bukan dengan gelar akademik yang tinggi, bukan diketahui, dikenal lewat follower yang banyak, bukan. Namun al-haqqu mir rabbik, kebenaran dari Rabbmu, dari qala Allah wa qala Rasul wa qala as-sahabah. Ini yang ditanamkan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah taala. Makanya beliau dalam kitab yang kita sebutkan tadi, Minhaj Firqatin Najiyah, beliau sebutkan di antara Minhaj Firqatun Najiyah, al-Firqatun Najiyah taltazim minhaj Rasul wa sahabah. Al-Firqatun Najiyah, golongan yang selamat, selalu berpegang teguh dengan manhajnya Rasul, manhajnya para sahabat. Al-Firqatun Najiyah ta'udu ila kalamillah wa kalami Rasul hina tanazu. Al-Firqatun Najiyah selalu kembali kepada qala Allah, firman Allah, sabda Rasul ketika ada perselisihan. Al-Firqatun Najiyah la tuqaddimu kalama ahadin ala kalamillah wa rasuli.
firqah najiyah, golongan yang selamat, tidak pernah mendahulukan ucapan siapapun di atas firman Allah dan sabda. Itu beliau tekankan terus. Dan juga di sini. Ya. Lihat ma'innal qari ila sehatil jawab. Beliau sebutkan dalilnya agar yang membaca tenang bahwasanya akidah ini bukan karangan beliau, namun itu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Lianna aqidat tauhid asasu sa'adatil insan fid dunya wal akhirah. Ini ucapan yang luar biasa berharganya yang wajib untuk kita pegang erat. Bahwasanya karena akidah tauhid itu merupakan pondasi kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat. Makanya Allah berfirman, "Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beramal saleh dari laki-laki maupun perempuan dan dia beriman, bertauhid, maka kami berikan kehidupan yang baik. Ini janji Allah. Syarat orang itu meraih kebahagiaan yang hakiki kalau dia punya akidah yang sahihah. Makanya Imam Ibnu Abil Izzi Al-Hanafi dalam kitab beliau Syarah Aqidah Thahawiyah, beliau mengatakan fa innahu la hayata lil qulub wala na'ima wala tuma'ninata illa bi an ta'rifa rabbaha wa ma'budaha wa fatiraha bi asma'i wa sifati. Kata beliau, tidak ada ketenangan dalam hati, tidak ada kehidupan bagi hati, tidak ada kenikmatan bagi hati kecuali dengan hati itu mengenal siapa Rabb-nya, siapa yang dia sembah lewat nama-nama dan sifat-sifatnya. Bahkan kata Imam Al-Lalikai, ini adalah ilmu yang paling wajib dipelajari. Di awal kitab Syarah Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, beliau mengatakan yang paling wajib dipelajari oleh seorang hamba masalah akidah, usuluddin, dasar-dasar agama, prinsip-prinsip agama. Wa ma kallafallahu bi ibadahu min fahmi tauhidihi wa sifatihi. Dan yang paling wajib dipelajari berkaitan dengan tauhidullah dan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini semuanya akan lebih insyaallah mencambuk kita, memotivasi kita lebih semangat lagi belajar akidah, belajar at-tauhid, dan terus istiqomah continue belajar tentang tauhid tanpa meninggalkan pembahasan agama yang lain. Cuma dalam Islam ada skala prioritas, apalagi di zaman yang penuh fitnah syubhat ini. Dan syubhat tersebut bukan hanya dilontarkan oleh orang luar, bahkan dari dalam juga. Maka juga ini sebagai motivasi untuk tetap istiqomah, belajar dan terus belajar akidah salaf. Jangan pernah mengatakan ana sudah puluhan tahun belajar akidah, belajar at-tauhid. Naudzubillahi min dzalik. Apakah tidak pernah antum mendengar Rasul SAW selalu berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabit qulubana ala din. Ini Rasul SAW khawatir menyimpang dari agama Allah Subhanahu wa taala, bahkan khawatir jatuh ke dalam kesyirikan, padahal sayyidu waladi Adam. Makanya Rasul berdoa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesyirikan yang aku ketahui. Nabi Ibrahim Khalilullah, kekasih Allah, berdoa kepada Allah, wa janubani wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Dua manusia yang paling kokoh akidahnya, tauhidnya, namun masih khawatir, takut jatuh ke dalam penyimpangan dalam al-aqid, apalagi kita. Maka usaha terus maksimal untuk belajar tentang akidah salaf, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, agar kita bisa selamat fid dunya wal akhirah. Wallahu as'alu an yanfa bihal muslimin wa yaj'ala khalisan lillahi ta'ala. Itu mukaddimah dari
Syekh Muhammad bin Jamil Zinu rahimallahu taala. Kemudian langsung kita buka ya, yang terjemahan itu halaman 10. Ya, itu yang ada di sebenarnya kitab aslinya, wallahu alam. Ini beda, kadang beda penerbitan atau percetakan, beda halamannya. Bab pertama, beliau menyebutkan tentang haqqullahi 'alal ibad. Hak Allah atas hamba-hambanya. Ini seperti yang kita isyaratkan tadi, diambil dari hadis siapa yang kenal tadi? Hadis Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Rasul SAW bertanya kepada Mu'ad, atadri ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'alal Allah. Wahai Mu'ad, apakah engkau tahu hak Allah atas hamba dan hak hamba atas Allah? Beliau jadikan sebagai judul bab pertama di sini, haqqullah 'alal ibad. Hak Allah atas hamba. Dan ini yang juga difirmankan oleh Allah dalam surat An-Nisa ya. Insyaallah ayat 36 tentang 10 hak yang paling wajib ditunaikan. Wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama, dan ya sampai akhir ayat. Itu yang dinamakan dengan hukukul asyrah, ayat 10 hak. Hak pertama hak Allah. Haqqullahi 'alal ibad, hak Allah atas hamba atau kewajiban hamba atas Allah. Pertama, ini sekali lagi metode dalam buku ini bentuknya soal dan jawab ya. Soal yang pertama, limadza khalaqanallah? Apa tujuan Allah menciptakan kita? Ya. Maka jawabannya khalaqana lina'budahu wala nusyrika bihi syai'a. Allah menciptakan kita untuk kita beribadah hanya kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini yang wajib diyakini setiap muslim-muslimah. Tujuan Allah menciptakan kita untuk beribadah kepada Allah ya. Dan tidak cukup lina'budahu, harus meninggalkan kesyirikan kepada Allah. Wala nusyrika bihi syai'a. Karena apalah arti tauhid kalau masih ada kesyirikan ya. Ibadah kalau dicampuri dengan kesyirikan itu seperti ya salat tanpa wudu. Sah atau tidak salatnya? Demikian pula ibadah tanpa tauhid alias dibarengi dengan kesyirikan tidak ada manfaatnya. Makanya tauhid tidak cukup ya, harus dengan meninggalkan apa? Syirik. Ya, sebagaimana itu tergambarkan dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Kalau mau dibahas insyaallah akan ada pembahasan khusus masalah ini, cuma tidak apa-apa mukadimah. La ilaha illallah, la ilaha nafyun, peniadaan, meniadakan semua sesembahan selain Allah. Illallah, isbatun, penetapan, hanya Allah yang berhak untuk disembah. Makanya Allah firmankan tadi dalam surat An-Nisa 36, wa'budullah, beribadahlah kepada Allah. Apakah cukup sampai di situ? Tidak. Wala tusyriku bihi syai'a, jangan berbuat kesyirikan. Makanya kalau ada dai yang mengatakan tidak apa-apa dakwah tauhid, silakan. Cuma jangan ngomong syirik. Ya, nanti memecah belah umat. Ya. Umat sekarang ini melawan sekularisme, liberalisme, komunisme. Maka jangan ngomong syirik. Biar umat bersatu dulu. Ini adalah apa? Syubhat, kelompok-kelompok pergerakan al-harakiyin yang mereka apa? Tidak ada ihtimam dengan tadi dakwah kepada tauhid yang hak.
Ya, kalaupun ada tadi, silakan dakwah tauhid, cuma jangan ngomong apa? Syirik. Naudzubillah min dzalik. Allah mengatakan wa'budullah, beribadah kepada Allah. Namun dilanjutkan wala tusyriku bihi syai'a. La ilaha illallah, menafikan semua sesembahan selain Allah, menetapkan hanya Allah satunya sesembahan yang hak. Tidak cukup hanya apa? Menyeru umat kepada sembahlah Allah saja tanpa apa? Wala tusyriku bihi syai'a. Makanya kata Syekh di sini, Allah menciptakan kita untuk beribadah kepadanya dan kita tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kata-kata syai'an secara bahasa Arab itu nakirah, umum, mencakup manusia maupun selain manusia. Tidak boleh menyekutukan Allah dengan malaikat, dengan nabi, dengan para wali, dengan kuburan keramat, dengan sapi atau dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini yang wajib diyakini seorang muslim muslimah. Kita diciptakan oleh Allah untuk kita beribadah kepada Allah dan tidak boleh kita menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun dalam ibadah. Dan ini yang juga Allah firmankan di akhir surat Al-Kahfi. Ya, kul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan salihah wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Katakan wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya aku manusia sebagaimana kalian. Nabi Muhammad manusia. Beliau tidak diciptakan dari cahaya Allah sebagaimana klaim ahli bidah. Ya, beliau diciptakan sama dengan manusia yang lain. Qul innama ana basyarun mislukum. Namun beliau yuha ilai, diberi wahyu. Makanya Rasul mengatakan la tutruni kama atratin nasr Isa ibn Maryam. Jangan kalian berlebih-lebihan dalam menyanjung diriku sebagaimana orang-orang Nasara berlebih-lebihan dalam menyanjung Nabi Isa. Ya, ini juga bantahan kepada dai yang ingin menyamakan ayat Al-Quran tentang Isa dengan apa? Ya, yang disampaikan yang cocok dengan orang-orang An-Nasara saja. Tidak disampaikan dalam Al-Quran. Allah mengkafirkan orang-orang yang mengatakan Nabi Isa itu adalah Allah. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Sungguh kafir kata Allah orang yang mengatakan Allah adalah apa? Isa. Demikian pula Allah mengatakan innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Dan juga Rasul mengatakan tadi, jangan sebagaimana Nasara yang berlebih-lebihan menyanjung Nabi Isa sampai mengangkatnya sebagai Tuhan, anak Tuhan dan seterusnya. Naudzubillah min dzalik. Dan Allah membantah mereka dengan ayat lam yalid wa lam yulad. Ini yang layak untuk disampaikan kepada mereka. Naudzubillah min dzalik, kalau sampai dengan nama toleransi ingin menyamakan Islam dengan agama An-Nasara tentang Isa alaihi assalam, sangat jauh berbeda. Adzan ya. Baik, insyaallah kita lanjutkan setelah adzan. Wallahu taala alam. Baik, ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan lagi pembahasan khud aqidataka minal kitabi wa sunnati. Pertanyaan yang pertama, limadza khalaqanallah? Apa tujuan Allah menciptakan kita? Kata Syekh, Allah menciptakan kita untuk kita beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa dalil qaulu ta'ala fi suratiz Dzariyat. Dalilnya dalam surat Az-Dzariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku, kata Allah, menciptakan jin dan manusia kecuali untuk liya'buduni, untuk beribadah kepada. Jin juga sama. Allah ciptakan mereka untuk beribadah kepada Allah. Maka sungguh sangat sesat yang menyembah al-jin, dengan misalnya berdoa kepada jin ataupun
menyembelih hewan korban untuk apa? Penunggu tanah kosong, yaitu jin-jin kata mereka. Ini adalah kelakuan kaum musyrikin jahiliyah. Naudzubillahi min dzalik. Jin sama dengan kita, makhluk, tidak boleh disembah, diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Dalil berikutnya dari hadis Rasul SAW, haqqullah 'alal ibad an ya'budu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah atas hamba-hambanya untuk mereka beribadah kepada Allah dan tidak berbuat syirik, menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini potongan hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Ini ya, sekali lagi, tujuan utama Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah dan tidak berbuat syirik. Pertanyaan yang kedua, mahiyal ibadatu? Apa itu ibadah? Definisi ibadah. Beliau mengatakan, jawabannya, al-ibadatu ismun jami'un lima yuhibbuhullah minal aqwali wal af'ali. Ibadah adalah segala sesuatu yang dicintai oleh Allah, baik berupa ucapan dan perbuatan. Ini sebetulnya menukil dari ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab beliau Al-Ubudiyah. Namun kalau mau ditambahkan lagi, seperti dalam versi kitab Ubudiyah tadi, ada tambahan ad-dhahira wal batinah, yang lahir maupun yang batin. Ini definisi yang luar biasa, indah dan lengkap tentang definisi ibadah. Di situ ada 3 poin yang penting yang perlu kita sampaikan dari definisi ibadah di sini, yaitu ibadah maknanya luas, ismun jami'un. Kemudian likulli ma yuhibbullah wa yardah. Itu poin yang kedua yang paling penting. Yang penting itu dicintai dan diridhoi oleh Allah. Bukan yang kita cintai, bukan yang dicintai oleh masyarakat, namun tidak dicintai oleh Allah. Ini bukan ibadah yang disyariatkan. Nanti akan ada lanjutan pembahasan ini. Kaifa na'budullah, ini yang paling penting. Ibadah itu yang penting dicintai, diridhai oleh Allah. Dari mana kita tahu itu dicintai atau diridhai? Tidak ada jalan lain kecuali dengan apa? Lewat wahyu Allah, Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan ada pembahasan kaifa na'budullah setelah ini. Kemudian yang ketiga poinnya, minal aqwali wal af'al adh-dhahira wal batin. Ibadah itu bukan hanya rukuk, sujud, umrah, haji, namun lebih dari itu. Ada ibadah batiniyah. Ini yang paling banyak tidak dipahami oleh kaum muslimin. Ibadah itu bukan hanya tadi ucapan lisan, zikir, membaca Al-Quran, bukan hanya rukuk, sujud, namun ada ibadah qalbiyah, ibadah hati. Di antaranya apa? Tawakal kepada Allah, bergantung hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah, tidak berharap kecuali kepada Allah. Membenci orang-orang musyrikin, membenci orang-orang kafirin, membenci al-mubtadiin, ahli bidah, ladang pahala. Jadi ladang pahala itu jangan digambarkan yang alus-alus saja. A'izzatan alal kafirin. Keras kepada orang kafir, kepada orang musyrikin. Ada al-bara', membenci orang-orang yang apa? Jauh dari at-tauhid dan sunnah Rasulullah SAW. Dan itu juga diajarkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah di awal-awal kitab Al-Usulus Tsalatsa. Ada yang hafal nggak? Atau ada yang masih ingat apa kata-kata beliau tentang ini? Terserah dengan bahasa Arabnya, bahasa Inggrisnya, bahasa Betawi atau terserah. Ada yang ingat nggak ucapan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah dalam kitab Al-Usulus Tsalatsa? Taib, anak tanya, siapa yang pernah khatam kitab Usulus Tsalatsa? Baca sendiri atau lewat guru atau ustaz? Angkat tangan.
Hah? Masa satu tak terus dari tadi? 2, ya 3, lumayan lah. Cuma ya jangan 3 tok, masa dari berapa ini? Ya, mudah-mudahan cuma tawaduk ya, nggak mau sombong, nggak mau riya ya. Taib, wafaqan Allah wa iyyakum. Intinya beliau pernah mengatakan di awal-awal, kalau bisa kita katakan bab yang kedua dari kitab Ushulul Tsalatsa. Beliau mengatakan man ata'ar rasula wa wahadallaha la yajuzu lahu muwalatu man hadallaha wa rasulah walau kanu aqraba qarib. Barang siapa yang taat kepada Rasul dan dia mengesahkan Allah dalam ibadah, tidak boleh dia berwala loyalitas kepada orang-orang yang menentang Allah meskipun karib kerabat sendiri. Ini ibadah al-bara. Bahkan Rasul mengatakan awsaku ural iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Sekuat-kuat tali keimanan cinta dan benci karena Allah. Ya, kalau Anda mengaku ya cinta karena Allah kepada seseorang, maka apa? Cintanya karena diantaranya al-aqidah. Kalau dia dulunya lurus akidahnya, Anda cintai. Maka kalau sekarang menyimpang, Anda harus benci. Konsekuensi al-iman. Awsaqul iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Jangan ketika dulu lurus antum cintai karena Allah, sekarang menyimpang antum tetap cintai. Ini namanya bukan cinta dan benci karena Allah. Ini benci dan cintanya karena selain Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Dan demikian pula Imam At-Tahawi. Imam Tahawi dalam Al-Aqidah Tahawiyah mengatakan di antara akidah Ahlussunnah nubghidu man yubghiduhum wa bighil khair yadhkuruhum. Kita wajib membenci orang yang membenci para sahabat Nabi. Kita wajib membenci orang yang mencaci maki para sahabat Nabi. Ini akidah. Dan akidah ibadah. Ya, sekali lagi jangan disempitkan ibadah itu hanya apa tadi? Rukuk, sujud, ibadah lisan, ibadah anggota badan. Ada banyak ladang pahala dalam apa? Ibadah batiniyah. Paham dong? Antum membenci ahlul bid'ah, membenci dai penyesat umat, itu ibadah, itu ladang pahala. Rasul yang mengatakan demikian, awsaqul iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Makanya para salaf sangat getol, sangat gencar membenci, mengumumkan ya barok, ya berlepas diri dari ahli bid'ah. Karena itu apa? Ladang pahala. Ya, jangan disempitkan ibadah hanya apa? Ucapan dan anggota badan saja. Makanya kita tambahkan lagi biar lebih jelas yang lahir maupun yang batin. Itu yang lengkap dari definisi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab beliau Al-Ubudiyah. Paham dong? Paham dong lah? Ya, dan ini juga berkaitan dengan tadi at-tauhid, berkaitan dengan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tawakal kita hanya kepada Allah, tauhid. Kita tidak takut kecuali kepada tauhid. Ya, kita membenci orang kafir karena Allah. Ini konsekuensi at-tauhid. Ya, jadi ada banyak ladang pahala dalam apa? Batin. Ya, sekali lagi ini definisi ibadah yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Kemudian dia mengatakan doa seperti doa. Kalau antum ditanya sesuai dengan definisi tadi, kenapa kok doa dikatakan ibadah? Selain nas ya, dengan melihat definisi tadi, kenapa kok doa itu dikatakan ibadah? Siapa yang tahu? Dikaitkan dengan definisi tadi. Santa, karena dicintai oleh Allah, karena diridhai oleh Allah. Pertanyaan yang berikutnya, kok tahu antum dicintai oleh Allah? Dari dalil. Dari mana? Al-Quran atau Sunnah Rasul. Allah mengatakan, ud'uni astajib lak. Allah yang menyuruh kita. Berarti Allah mencintai doa. Maka itu namanya apa? Al-ibadah. Faham dong? Ditambah lagi dengan hadis Rasul ad-du'a wal ibadah. Kemudian wassalah, salat termasuk ibadah. Kalau berkaitan dengan definisi tadi, kenapa kok salat dikatakan ibadah? Kembali lagi karena dicintai oleh Allah, diridhai oleh Allah. Dari mana kita tahu? Dari dalil. Wa aqimu as-shalah.
ya, dan seterusnya. Bunul Islam ala khamsin, sabda Rasulullah alaihi wasallam. Wadzabah, menyembelih, itu juga termasuk ibadah. Dari mana kita tahu? Ya, sesuai dengan definisi tadi, karena dicintai, diridhai oleh Allah. Dari mana kita tahu itu dicintai, diridhai oleh Allah Ta'ala? Dari apa? Mana dalilnya? Fasholli li rabbika, qul inna salati wa nusuki. Nah, semuanya bidalil. Ya, Islam dengan dalil, bukan dengan akal-akalan, bukan dengan baperan, ya, dan seterusnya. Ya, ini diantaranya definisi al-ibadah. Qala ta'ala, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, sesembelihanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabb semesta alam. Kata-kata nusuki ay dzabhi lil hayawanat, menyembelih binatang, itu semuanya dalam rangka ibadah kepada Allah. Makanya ketika kita menyembelih membaca apa? Bismillah, dan tidak halal yang tidak disebut nama Allah ketika apa? Menyembelihnya. Wala taqulu mimma lam yudhkar ismullahi alaihi. Rasul SAW bersabda dalam hadits qudsi, wa ma taqarraba ilayya abadi bisyai'in ahabba ilayya mimma iftaratu alaihi. Allah berfirman dalam hadits qudsi, tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada yang aku wajibkan atasnya. Ya, artinya apa? Ibadah harus sesuai dengan yang dicintai dan diridhai oleh Allah, dan kita tidak tahu apa yang Allah wajibkan, yang Allah cintai, Allah ridhai kecuali dengan wahyu ilahi Al-Quran atau sunnah Rasulullah alaihi wasallam. Nah, sekarang ditegaskan lagi poin yang ketiga, kaifa na'budullaha. Bagaimana cara kita beribadah kepada Allah? Ini juga penting sekali. Jawabannya kata Syekh, kama amaranallahu wa rasuluhu. Kita beribadah kepada Allah sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tidak ngarang sendiri, tidak asal-asalan, karena tadi namanya ibadah yang dicintai oleh Allah, dan kita tidak tahu apa yang Allah cintai kecuali dengan petunjuk dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa ati rasulah wa la tubtilu a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, jangan kalian membatalkan amal kalian, yaitu dengan syirik, dengan al-bid'ah. Ya, Rasul SAW bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengamalkan suatu amalan yang tidak sesuai dengan ajaran kami, maka tertolak. Bukan hanya tertolak, dia juga berdosa. Sebagian orang mengira, kan nggak apa-apa ditolak. Bukan ditolak saja yang berbuat bid'ah, namun apa buahnya, ancamannya. Karena nasnya bukan satu ini saja. Orang yang berbuat bid'ah, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar, ancamannya neraka. Meskipun kita bukan menvonis perorangannya pasti masuk apa? Neraka. Cuma ini ancaman bagi yang apa? Berbuat kebid'ahan. Demikian pula tadi dibacakan oleh imam kita akhir-akhir surat An-Nur, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Berhati-hatilah orang-orang yang menyelisih ajaran Rasul, untuk mereka ditimpa fitnah atau azab yang ancaman bagi yang apa? Berbuat bid'ah alias melaksanakan ibadah yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lanjut apa cukup? Lanjut, tinggal 2 poin kita selesaikan malam ini juga bab yang pertama. Poin yang keempat, hal na'budullaha khaufan wa tama'a. Pertanyaannya, apakah kita beribadah kepada Allah dengan diiringi rasa takut dan berharap? Takut adab Allah, mengharap pahala Allah? Kata Syekh, na'am na'buduhu kadzalik. Iya, kita beribadah kepada Allah dengan diiringi rasa takut dan berharap.
Kenapa demikian? Karena Allah mensifati orang beriman. Qala ta'ala yasiful mu'minin yad'una rabbahum khaufan wa tama'ah. Allah ketika memuji orang-orang yang beriman ketika beribadah, mereka berdoa kepada Rabb mereka khaufan wa tama'ah. Berarti Allah mencintai, meridhai ibadah yang diiringi dengan khaufan wa tama'ah. Dan ini bukan satu-satunya dalil ini saja. Ada banyak ayat yang lainnya. Di antaranya Allah berfirman dalam surat Az-Zumar, ini surat As-Sajdah. Allah mengatakan amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'imah yahdharul akhirah wa yarju rahmata rabbih. Apakah sama kata Allah orang-orang yang berdiri di kala malam hari salat tahajud, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'imah, sujud dan berdiri beribadah kepada Allah, yahdharul akhirah, dia takut negeri akhirat dan dia mengharap pahala dari Allah. Ini Allah memuji orang-orang tersebut ketika beribadah yang diiringi dengan rasa takut dan rasa apa? Berharap. Maka sesat kalau ada yang mengatakan kita beribadah kepada Allah hanya karena cinta kepada Allah. Kita nggak mengharap surga, nggak mengharap dijauhkan dari api neraka. Bahkan tokoh mereka mengatakan, ya Allah, kalau aku beribadah kepadamu hanya karena mengharapkan surgamu, jangan engkau masukkan aku ke dalam surgamu. Ya Allah, kalau aku beribadah kepadamu karena takut nerakamu, masukkan aku ke nerakamu. Kita aminkan, amin. Semoga dikabulkan. Bau tahu rasa kalau masuk apa? Neraka. Naudzubillah min dzalik. Allah sendiri menyuruh kita dalam ibadah khaufan wa tama, dengan diri rasa apa? Takut dan berharap. Allah puji orang-orang beriman dalam beribadah yang diiringi dengan rasa khaufan wa tama. Kok mereka apa? Mengatakan demikian. Bahkan beberapa hari yang lalu sempat lewat di IG lewat FB itu ada merek Islam yang baru lagi, Islam apa gitu. Ngomongannya sama. Kita beribadah kepada Allah tidak mengharap surga, tidak takut neraka. Naudzubillah min dzalik. Nabi Muhammad mengatakan idza sa'altumullaha fas'al firdausil a'la. Jika engkau mohon kepada Allah, mintalah surga yang paling. Ini orang naudzubillah min dzalik. Asal ngomong, asal bunyi saja, padahal ucapannya naudzubillah min sangat jauh dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Makanya sekali lagi, ini faedahnya kita belajar akidah seperti ini, karena di luar sana banyak penyimpangan-penyimpangan dalam masalah bab rukun ibadah. Ini kalau mau diringkas, tadi dibahas, meskipun akan ada pembahasan lebih lanjut lagi. Pembahasan tadi berkaitan 2 syarat ibadah dan di sini 2 rukun ibadah. Kalau antum ditanya apa 2 rukun ibadah, takut dan apa? Berharap. Syarat diterimanya amal ibadah 2, ikhlas dan apa? Ittiba. Dan ini sekali lagi manhaj Ahlussunnah dalam beribadah. 2 syaratnya tadi dan 2 rukun ibadah. Ini disampaikan untuk kita menyelisih ahli al-bidah yang punya akidah-akidah menyimpang seperti yang kita contohkan tadi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasul juga bersabda, as'alallahal jannah wa a'udzubihi minan nar. Rasul mengharap surga, Rasul takut api neraka. Kok mereka tidak mengharap surga, tidak takut api neraka? Na'udzubillahi min dzalik. Yang terakhir, ma huwal ihsan fil ibadah. Apa itu al-ihsan dalam ibadah? Kata Syekh, al-ihsan huwa muraqabatullahi ta'ala fil ibadah. Al-ihsan dalam ibadah adalah merasa diawasi Allah ketika ibadah. Ketika salat, tanamkan dalam hati Allah mengawasi kita. Alam ya'lam bi annallaha yara. Ittaqillaha haitsuma kunta. Apapun ibadah yang kita lakukan harus ada penjiwaan Allah melihat kita. Harus ada keyakinan Allah melihat kita, mengawasi kita. Maka dengan itu insya Allah ibadah kita akan bisa ikhlas dan insya Allah akan bisa fokus konsentrasi, bisa khusyuk. Karena apa? Hanya Allah yang kita serahkan ibadah kita kepadanya. Qala ta'ala, Allah berfirman, alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Dialah yang melihatmu ketika engkau berdiri
dan ketika engkau sujud di antara orang-orang yang sujud. Demikian pula Rasul mengatakan, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah. Al-ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Fa'ilam takun tara, jika engkau tidak bisa melihat Allah, maka yakini dia melihatmu. Pertanyaannya, apakah ada orang yang melihat Allah di dunia ini? Nah, kan ada yang mengaku telepon Allah langsung, kan ada. Demikian pula yang ngaku melihat Allah juga ada. Nah, yang menamakan mereka pemilik ilmu kasyaf, penyingkapan. Nah, sekarang kalau antum mengatakan ada atau enggak yang bisa melihat Allah di dunia? Mana dalilnya? Nah, ahsan, yaitu ketika Nabi Musa mengatakan, Rabbi arini anzur ilaik. Ya Rabbku, tunjukkanlah dirimu kepadaku, aku ingin melihatmu. Allah mengatakan, lan tarani, engkau tidak bisa melihatku, yaitu di dunia. Adapun di surga bisa atau tidak? Mana dalilnya? Nah, ahsan, semua berdalil. Masalah akidah ini masalah ghaib. Wujuhu yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira, banyak ayatnya, juga banyak hadisnya. Intinya di dunia tidak ada satupun yang bisa melihat Allah. Nabi Musa kalimullah tidak melihat Allah, padahal beliau memohon kepada Allah ketika berdialog di Bukit Atur. Namun Allah mengatakan lan tarani. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW ketika Isra wal Mi'raj, ketika ditanya oleh Abu Dzar, hal ra'aita rabbak, apakah engkau melihat Rabbmu? Kata Rasul, nurun anna arah, ada cahaya yang menghalangiku. Dan kata Rasul, hijabuhu an-nur, hijabnya Allah adalah cahaya. Lau kasyafahu la ahraqa subuhatu wajhihi mantaha ilai basari min khalqihi. Kata Rasul, seandainya Allah menyingkapkan hijabnya, maka cahaya wajahnya akan membakar semua makhluk yang dilihatnya. Di dunia, manusia tidak akan sanggup melihat Allah. Bahkan kata Allah dalam lanjutan ayat tentang Nabi Musa tadi, walakin dur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Namun lihatlah kepada gunung itu, kalau dia tetap kokoh, maka engkau akan bisa melihatku. Falamma tajalla rabbul jabali ja'alahu dakka. Ketika Allah menampakkan dirinya kepada gunung tersebut, hancur gunung tersebut. Ini di dunia. Makhluk tidak akan sanggup melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun di akhirat Allah berikan kekuatan kepada mereka. Semoga Allah memberikan kepada kita kenikmatan, kelezatan melihat wajahnya di surga kelak. Taib, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Sebelum kita tutup, barangkali ada pertanyaan yang berkaitan dengan materi ini khususnya. Atau tidak perlu tanya jawab ya, karena sudah tanya jawaban ini. Gimana? Cukup atau ada pertanyaan? Tidak ada? Taib, kita cukupkan sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullah khairan perhatiannya. Aqul qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.